Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khoiri. Nomor induk mahasiswa saya 211217818. Saya kelas 2021B, Prodi Sarjana Hukum. Di sini saya akan menyampaikan tentang mazhab hukum alam. Hukum alam. Filsafat hukum alam atau natural law lahir sejak zaman Yunani, berkembang di zaman Romawi sampai ke zaman modern ini. Pengemuka hukum alam adalah Plato, Aristoteles zaman Yunani, Marcus Tullius Cicero zaman Romawi, Santa Augustine dan Santa Thomas Aquinas dari kalangan Kristen, serta Grotius, Thomas Hobbes, dan John Locke. Teori hukum alam atau natural law berhubungan dengan karakter dari hukum atau karakter dari suatu sistem hukum daripada isinya, yaitu peraturan perundang-undangan yang spesifik. Hukum alam atau niyama dhamma adalah salah satu konsep dari ajaran agama Buddha mengenai hukum-hukum yang bekerja di alam. Hukum ini bekerja dengan sendirinya dan bersifat universal. Hukum alam dapat dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu utu niyama, yang berarti hukum ini mencakup semua fenomena anorganik termasuk hukum-hukum dalam fisika dan kimia. Contohnya adalah hukum mengenai terbentuk dan hancurnya bumi. Yang kedua, bija niyama, yang artinya hukum ini mencakup semua gejala organik seperti dalam biologi. Contohnya adalah perkembangan hewan atau tumbuhan. Yang ketiga, kama niyama, yang berarti hukum moralitas, yaitu hukum sebab akibat atau hukum karma. Segala tindakan sengaja atau tidak disengaja akan menghasilkan sesuatu yang baik atau buruk. Yang keempat, cita niyama, yaitu mengenai pikiran, misalnya bagaimana proses kesadaran bekerja. Hukum ini bekerja pada memori manusia dan berkembang psikis seorang. Yang kelima, dhamma niyama, yaitu mengenai segala sesuatu yang tidak diatur oleh keempat hukum di atas. Hukum ini mencakup konsep abstrak yang dikembangkan manusia seperti dalam ilmu matematika, di mana realitas alam dijelaskan dalam bentuk abstrak atau tidak berwujud. Hukum alam merupakan suatu teori untuk suatu masa pertumbuhan yang timbul untuk memenuhi kebutuhan dari tingkat equality atau pelaksanaan hukum bukan berdasarkan undang-undang yang tertulis, melainkan berdasarkan jiwa keadilan. Hukum alam adalah suatu hukum yang berlaku selalu dan di mana-mana karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum ini tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap, dan berlaku dengan sendirinya. Teori hukum alam. Menurut Aristoteles, hukum berlaku karena menetapkan negara. Hukum tidak tergantung pada pandangan manusia tentang baik buruknya. Hukum alam sebagai hukum yang asli berlaku di mana saja, tidak tergantung pada waktu dan tempat. Orang-orang yang berpikiran sehat merasakan hukum alam selaras dengan kodrat manusia. Menurut Thomas Aquino pula, hukum alam memuat 2 asas, yaitu asas umum atau pencipta prima, yang berarti asas yang dengan sendirinya dimiliki manusia sejak lahir dan mutlak diterima. Contohnya berbuat baik. Yang kedua, asas diturunkan dari asas umum atau pencipta sekundaria. Asas yang merupakan tafsiran dari prinsip prima yang dilaksanakan manusia. Thomas Aquino membagi 4 macam golongan hukum alam sebagai berikut. 1. Lex aeterna atau hukum abadi,
yaitu rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal yang ada sesuai dengan tujuan dan sifatnya, merupakan sumber segala hukum. Yang kedua, lex divina atau hukum ketuhanan, sebagian kecil dari rasio Tuhan yang diwahyukan kepada manusia. Yang ketiga, lex naturalis atau hukum alam, bagian dari lex divina yang dapat ditangkap oleh rasio manusia atau merupakan penjelmaan lex aeterna di dalam rasio manusia. Yang keempat, hukum positif, hukum yang berlaku nyata di dalam masyarakat atau ius justitum. Teori sejarah, hukum itu menjelma jiwa atau rohani manusia. Hukum bukan disusun atau diciptakan manusia, tetapi tumbuh sendiri di tengah rakyat dan akan mati bila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya. Teori teokrasi, teori ini mendasarkan kekuatan hukum itu atas kepercayaan pada Tuhan. Manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada hukum. Teori kedaulatan rakyat, akal dan rasio manusia sebagaimana aliran rasionalisme. Raja atau penguasa negara memperoleh kekuasaan bukan dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya, melalui sesuatu perjanjian masyarakat, dalam artian kontrak sosial yang diadakan antar anggota masyarakat untuk mendirikan negara. Teori kedaulatan negara, hukum ditaati karena negara menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara dan negara punya kekuasaan tak terbatas. Teori kedaulatan hukum, sumber hukum itu rasa keadilan. Hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang, tetapi tidak dapat mengikat peraturan. Demikian bukanlah hukum, walaupun masih ditaati ataupun dipaksakan. Teori keseimbangan, kesadaran hukum orang menjadi sumber hukum. Hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata. Teori-teori hukum alam, hukum alam bersifat otoriter dan yang bersifat fakultatif. Hukum alam yang progresif atau maju atau dinamis, dan yang konservatif atau kaku atau statis. Hukum alam yang religius atau agamis dan yang perfon atau rasionalis. Hukum alam yang bersifat mutlak atau absolut dan yang bersifat relatif atau nisbi. Hukum alam irasional dan rasional. Hukum irasional adalah aliran hukum alam ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan. Secara langsung, aliran hukum alam ini dikembangkan oleh para pemikir skolastik pada abad pertengahan. Sedangkan rasional adalah aliran hukum alam yang berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Hukum alam irasional, menurut Thomas Aquinas, mendefinisikan sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat. Hukum alam adalah bagian dari hukum Tuhan, bagian yang diungkapkan dalam pikiran alam manusia. Sebagaimana makhluk yang berakal menerapkan bagian dari hukum Tuhan ini terhadap kehidupan manusia, sehingga ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Menurut John Salisbury, kehidupan bernegara itu seperti kehidupan dalam sarang lebah yang sangat memerlukan kerjasama dari semua unsur. Sesuatu pandangan yang bertitik tolak dari pendekatan organi. Menurut Dante Alighieri,
keadilan akan dapat ditegakkan apabila pelaksanaan hukum diserahkan kepada suatu tangan saja. Saya ulangi, apabila pelaksanaan hukum diserahkan kepada satu tangan saja, berupa pemerintahan yang absolut. Menurut Pierre Dobbis, penguasa atau raja dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melewati pemimpin gereja. Bahkan ia ingin agar kekuasaan duniawi gereja atau paus dicabut dan diserahkan kepada raja. Hukum alam rasional. Menurut Hugo de Groot, menurutnya hukum bersumber dari rasio manusia dan tidak dapat diubah walaupun oleh Tuhan, tetapi diberi kekuatan mengikat oleh Tuhan. Yang kedua, Samuel dan Christian Thomasius. Hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Menurutnya, hukum alam yang lahir dari faktor-faktor yang bersifat takdir dan berdasarkan sifat manusia yang fitri seperti naluri akan terdesak ke belakang. Yang ketiga, dari Immanuel Kant, sumber pengetahuan manusia bukan rasio, melainkan pengalaman empiris. Tepatnya pengalaman yang berasal dari pengenalan indrawi, filsafat Cartesius dari empiris dan rasional, yakini filsafat rasional yang memulai perjalanan dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Fungsi hukum alam. Yang pertama, hukum alam digunakan untuk mengubah hukum perdata Romawi yang lama menjadi suatu sistem hukum untuk yang berlaku di seluruh dunia. Yang kedua, sebagai senjata bagi pihak gereja dan kaisar dalam berebut kekuasaan. Yang ketiga, dasar hukum internasional dan dasar kebebasan perseorangan. Terdapat pemerintahan yang bersifat absolut. Yang keempat, digunakan para hakim Amerika Serikat dan dalam menafsirkan konstitusi mereka. Yang kelima, dipergunakan untuk mempertahankan pemerintahan yang berkuasa atau sebaiknya untuk mengorbankan pemberontakan terhadap kekuasaan yang ada. Yang keenam, untuk mempertahankan segala bentuk ideologi. Yang ketujuh, sebagai dasar ketertiban internasional, hukum alam terus-menerus memberikan ilham kepada kaum Stoa, ilmu dan filsafat Romawi, perdata, dan gereja-gereja pada abad pertengahan, dan lain-lain. Kekuatan dan kelemahan hukum alam. Kekuatan dari hukum alam bersifat universal. Nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum alam berlaku bagi semua pihak, tidak berubah karena kaitannya dengan alam. Universalitas tersebut menjadi kekuatan hukum alam karena ia menjadi ukuran validitas hukum positif. Hukum alam dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan kritik terhadap keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan, dan bahkan mengkritik hukum. Sedang kelemahan, karena sifatnya yang universal, maka perlu untuk dilakukan positivitasi nilai-nilai dalam hukum alam tersebut, agar secara konkret dapat diketahui bentuk hukumnya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Terima kasih. Mohon maaf bila penyampaian kalimat dan materi kurang dan banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.